Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Ini saya potong dari pembukaan Yusuf dan Zulaikha. Kenapa harus cinta? Itu kalimatnya saya copy paste. Apabila engkau hendak bebas, jadilah tawanan cinta. Satu-satunya relasi. Kita ini kan manusia, tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Begitu kamu lahir ke dunia, kamu butuh orang lain. Cuma nama hubungan dengan orang lain yang membebaskan itu hanya cinta. Relasi yang bukan cinta kebanyakan tidak membebaskan tapi mengikat. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu penuhi demi relasi itu. Tapi kalau relasinya namanya cinta, tidak. Ketika ibumu membesarkanmu, itu kan relasinya cinta. Dia capek luar biasa, dia kehilangan banyak, tapi dia bahagia, senang luar biasa. Kenapa? Karena cinta padamu. Tidak merasa terikat sama sekali. Sama kayak kamu kalau punya pacar itu loh. Mbok kamu disuruh bangun pagi, jemput, nganter kuliah, disuruh, lo iya kan, hujan-hujan disuruh apel, berat lo itu. Tapi kan kamu menjalaninya dengan senang, tidak merasa terikat, tidak merasa terbebani. Jadi kamu merasa, yo ini yang membahagiakanku, tidak ada yang mengikat. Padahal sebenarnya kamu rasanya kayak terikat, tapi sebenarnya tidak. Maka katanya Jami' di awal-awal Yusuf dan Zulaikha itu, jika engkau ingin bebas, jadilah tawanan cinta. Apabila engkau menginginkan kegembiraan, bukalah hatimu bagi penderitaan cinta. Ini kayak paradok ya. Kalau kamu ingin seneng, masuklah ke dunia cinta yang penuh penderitaan. Loh, itu tadi kan penderitaan sebenarnya. Kamu harus jemput pagi-pagi, kamu harus apel malam-malam, hujan-hujan. Itu kan sengsara. Kalau diceritakan kan rasanya tragis. Tapi kamu kan bahagia, seneng. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Gembira. Mungkin kamu menceritakannya sambil berbunga-bunga. Padahal kamu ya di Pulau Soro, nanti masuk warung kamu disuruh bayari. Tapi kamu kan bahagia, kamu milih nanti akhir bulan kamu ngirit daripada tidak bisa neraktir dia. Oh, itu kan kegembiraan. Dari anggur cinta datang kehangatan dan pesona. Tanpa cinta yang ada hanya kesusahan dan keakuan yang dingin. Jadi orang yang hidupnya tanpa cinta, isinya hanya kewajiban-kewajiban, isinya hanya ego, kepentingan diri sendiri dan nafsu. Itu bahasanya Jami', hidup yang dingin, tidak berwarna. Hidup yang hitam putih, tidak cerah. Ingatan kepada cinta menyegarkan hati si pecinta. Dan kejayaan datang kepada dia yang menjayakannya. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan. Yang sudah ngalami pasti merasakan. Yang belum ngalami, ya dibayangkan saja. Ini kan wilayah-wilayah yang susah dijelaskan. Yang jatuh cinta mesti ngerti. Apabila Majnun tidak minum anggur dari mangkoknya, apakah yang membuatnya terkenal di dunia ini dan di dunia kemudian? Kalau ini untuk minggu depan sebenarnya, karena cerita Jami' ini kan lebih muda daripada Nizami. Inspirasi Yusuf Zulaikha juga banyak dari Laila Majnun. Katanya Jami', kalau Majnun tidak jatuh cinta, tidak minum anggur cinta, dan masuk ke dunia penderitaannya cinta, siapa yang mau cerita tentang Qais al-Majnun?
Kalau Kois dulu jatuh cinta terus diterima begitu saja, terus kawin, terus punya anak, tidak ada yang mau cerita. Tapi justru dia jadi luar biasa, jadi monumental ketika masuk ke ranah cinta yang susah sekali, yang menderita sekali, yang sakit sekali. Kayak Romeo and Juliet itu kan mesti ada tragedinya sehingga diceritakan dari zaman ke zaman. Banyak kisah cinta jadi monumental ketika itu sangat sengsara, sangat susah. Ada kesusahan cinta. Oke. Ribuan orang berbakat cemerlang tapi asing terhadap cinta telah lenyap tanpa meninggalkan riwayat atau peninggalan yang mengabadikan namanya. Jadi banyak orang yang berbakat, pinter, tapi hidupnya tidak ada cinta di situ, dia lenyap begitu saja dari percaturan dunia. Engkau boleh mencoba 100 hal, tapi hanya cinta yang akan membebaskanmu dari dirimu sendiri. Ini katanya Jami. Maka janganlah melarikan diri dari cinta. Jangan. Sekalipun dari cinta dalam samaran duniawi. Kalian jatuh cinta sama temanmu sak kelas, itu kan cinta dalam samaran duniawi. Kalian mencintai apa, itu cinta dalam samaran duniawi, tidak apa-apa. Mungkin masih level-level artifisial. Yang penting apa? Kamu belajar mencintai dulu. Hatimu lunakkan dulu dengan cinta. Karena itu merupakan persiapan bagi kebenaran tertinggi. Yo, kalau ujuk-ujuk cinta sama Allah mungkin yo agak berat. Yang bisa kamu lakukan apa? Belajar. Hatimu diajari caranya mencintai. Pada apapun dulu. Bagaimana engkau akan membaca Al-Quran tanpa mempelajari abjad, katanya Jami. Itu kan, yo latihan dulu cinta di dunia, jatuh cinta dulu sama temennya, jatuh cinta dulu sama apa gitu, ndak apa-apa. Itu kan cinta dalam samaran duniawi ya, meskipun ada batas-batasnya, tapi intinya apa? Hatimu ini dilatih mencintai. Kalau tidak, susah kamu. Karena apa? Nggak bisa orang memaksa diri untuk jatuh cinta, itu kan nggak gampang. Kamu tiba-tiba bilang, saya mau cinta ke Allah, Pak. Nggak bisa. Kayak kamu punya teman cantik, kalau kamu tidak cinta, kan tidak bisa dipaksa, saya harus cinta ke dia. Sama Allah juga begitu, tidak bisa cinta itu dipalsu bahwa kamu soleh-solehkan dirimu, kamu dari mulutmu keluar kalimat thayyibah terus dari, wah ini cinta, tidak gitu. Kalau jatuh cinta, ya jatuh cinta aja, tidak bisa dimanipulasi, karena urusannya rasa. Maka apa? Latihan jatuh cinta. Hiduplah dengan alur yang penuh cinta. Nanti batinmu terlatih mencintai. Aku dengar, katanya Jami, kisah seorang pencari yang pergi kepada seorang arif meminta petunjuk jalan sufi. Orang tua arif itu berkata kepadanya, apabila engkau belum pernah menginjak jalan cinta, pergilah jatuh cintalah. Kemudian kembalilah menemui kami. Jadi ini unik ya, ada seorang sufi ditemui guru, saya mau baiat, mau menempuh jalan sufi, saya tobat pengen jadi wali. Nah itu jawabannya gurunya, kamu pernah jatuh cinta enggak? Ya mungkin kalau bahasa hari ini, kamu pernah pacaran enggak? Belum, saya anak soleh kok ditanya begitu. Terus jawabannya guru sufi, sudahlah kamu pulang dulu, pergilah jatuh cintalah dulu. Jadi berarti apa? Hatimu belum terlatih lembut, belum terlatih mencintai. Sementara nyawanya dunia sufi itu batin hati yang mencintai. Kalau kamu sudah ngerti rasanya jatuh cinta, balik lagi ke sini, ayo melakukan suluk. Hatimu sudah paham bagaimana rasanya jatuh cinta. Nah ini rumus yang lain dari Jami. Ya, meskipun jangan dipakai alasan ya.
Nanti kamu pacaran, kamu kok hidupnya pacaran terus. Oh ini latihan mencintai Pak. Ya. Pada akhirnya kan nanti cinta sama Allah kan gitu. Ya itu alasanmu doa. Oke, jadi itu pembukaan dari jami'. Nah, nanti di belakangan ada paragraf yang unik. Jadi ini Yusuf Zulaikha, beliau menulisnya sudah di usia-usia agak lanjut. Di kalimat di buku itu ada seruan dari cinta kepada Jami'. Jami', engkau telah menjadi tua dalam cinta. Kita ini kan sejak kecil sampai sebesar ini, itu kan kita bisa eksis sampai hari ini, sampai dewasa itu kan karena banyak cinta di sekeliling kita. Sejak kita lahir, dari orang tua kita, dari lingkungan kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, itu kan isinya saling butuh, saling mencintai. Maka kita bisa selamat dewasa sampai hari ini. Maka cinta menyeru pada Jami', engkau telah menjadi tua dalam cinta. Semoga engkau bertahan dan meninggal dengan sungguh-sungguh dalam cinta. Tapi katanya cinta, pertama-tama tuliskanlah suatu cerita tentang permainan cinta, sehingga dapat terpelihara satu jejak dari dirimu sendiri di dunia. Gambarkanlah dengan pena halusmu suatu lukisan yang akan tinggal setelah engkau pergi. Jadi itu di pendahuluannya Yusuf Zulaikha itu Jami' merasa dia harus meninggalkan satu jejak karya tentang cinta. Karena cinta adalah hal yang paling penting dalam hidupnya selama ini. Jadi itu belum kayak kalimat sebelumnya tadi kan, belum disebut orang besar, belum disebut orang yang berbakat sebelum meninggalkan karya dalam cinta. Maka sekaranglah saatnya Jami', katanya cinta, tulislah karya tentang cinta. Dari situlah nanti kemudian beliau memilih kisahnya Yusuf dan Zulaikha. Saya tidak akan merunut dari awal, kalian sudah ngerti siapa Yusuf, siapa Zulaikha yang nanti jadi majikannya dan seterusnya. Kalau di Jami', Zulaikha itu seorang putri yang sebelum beliau nanti jadi istrinya wazir di Mesir, sudah diperlihatkan keindahannya Nabi Yusuf. Jadi dia sudah jatuh cinta sama Yusuf sebelum ketemu. Ketemunya di mimpi. Nah, dia mimpi ketemu seorang laki-laki yang indahnya luar biasa. Ya Nabi Yusuf itu kan bahkan di salah satu hadisnya katanya Nabi Muhammad kan Nabi Yusuf itu yang memiliki separuh keindahan, separuh ketampanannya laki-laki. Jadi kalau ada orang kegantengan seluruh dunia dibagi dua, yang separuh miliknya Nabi Yusuf, yang separuh dibagi orang sedunia mulai Nabi Adam sampai kiamat. Ya. Loh, ilustrasinya Nabi Muhammad kan begitu. Nabi Muhammad cerita ketika beliau ketemu Nabi Yusuf di langit ketiga waktu Isra Mi'raj. Itu kan di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Dan beliau menggambarkan dia, Nabi Yusuf itu punya setengahnya. Jadi artis-artis ganteng siapapun itu cuma petlian kecil-kecil dari gantengnya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf yang punya separuhnya. Yo, untungnya kita nggak ngalamin, ngalami kalah saingan kabeh kamu. Oke ya, saya tidak membayangkan hari ini nanti dia tiap hari masuk TV diteriaki sama ABG itu mesti. Zaman dulu kan ceritanya waktu diperlihatkan pada perempuan-perempuan bangsawan Mesir saat itu kan semuanya melongo sampai ngiris tangannya sendiri, tidak terasa. Itu kan saking kagumnya, saking takjubnya dengan ketampanannya Nabi Yusuf.
Nah itu Zulaikha ini sudah bermimpi ketemu Yusuf, sehingga dia jatuh cinta sebelum ketemu orangnya. Itu kalimatnya ketika dia setelah mimpi, wahai permata suci, dari tambang manakah engkau berasal? Engkau telah membawa pergi hatiku tanpa mengatakan padaku siapa namamu atau dari mana datangmu. Dan aku tak mengetahui kemana akan bertanya. Aku tidak menghendaki siapapun tertimpa cinta seperti ini. Aku tidak memiliki hati dan tidak pula memiliki hasrat hatiku sendiri. Bayanganmu telah muncul padaku dan merampas tidurku. Ia telah membuat air mata dan darah hatiku mengalir. Tubuhku yang tak terbawa tidur menjadi lesu, dadaku terbakar. Aduhai, tak dapatkah engkau memadamkan nyala ini? Mestikah engkau selalu laksana nyala api yang membara? Oh, itu kan jatuh cinta beneran kan? Padahal hanya cuma mimpi. Ini sebenarnya simbol, kalau dalam bahasa sufi, kehausan spiritual. Jadi jiwamu itu sebenarnya menjerit-jerit ingin ketemu dirinya yang hakiki. Kamu tidak pernah ketemu, mungkin dalam tanda petik ya ketemu Allah. Kamu ngertinya mungkin hanya dalam bayangan-bayangan, dalam konsep-konsep. Tapi sebenarnya jiwamu sangat merindukan itu. Makanya ini alegori cinta ilahiyah. Jadi batin kita itu sebenarnya sangat ingin ketemu Allah. Cuma nafsu kita, hasrat kita, ambisi kita menutupi itu semua sehingga kamu tidak sadar. Begitu sadar kamu kebingungan kemana harus mencari, di mana bisa ditemukan. Nah, itu simbol dari kerinduannya Zulaikha pada seorang Yusuf. Ya nanti pada akhirnya kalau di ceritanya Jami', di salah satu mimpinya yang terakhir, sosok ini ngaku, aku adalah seorang wazir agung dari Mesir. Dan ya nantinya Yusuf ini kan jadi wazirnya Raja Mesir setelah dia dipenjara, setelah dia ngalami macam-macam nafsir mimpi segala, kan dia nanti jadi wazir. Jadi ngomongnya aku ini wazir agung dari Mesir. Nah Zulaikha ini akhirnya membuka diri melamar, siapapun boleh melamar saya, ngomong ke ayahnya. Sehingga banyak raja-raja melamar. Pokoknya Zulaikha nunggu kalau ada wazir dari Mesir melamar, itu yang diterima. Akhirnya ada wazir dari Mesir yang melamar. Cuma bukan Yusuf. Jadi itu nasibnya Zulaikha. Dia sudah terlanjur menerima lamaran, begitu ketemu, ternyata bukan yang di dalam mimpinya. Yo, nanti nangis-nangis lagi sampai dia dapat petunjuk lagi bahwa ya kamu nanti akan ketemu Yusuf. Cuma harus melalui ini dulu, melalui wazir ini dulu. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.